Di negara-negara kawasan Asia Tenggara, jika dihitung dari segi jumlah tambang emas tradisional, jauh lebih banyak dibandingkan tambang emas modern. Dari berbagai lokasi jumlahnya mencapai ribuan titik, dan masih banyak yang ilegal dengan produksi masif setiap tahun. Seperti di negara Indonesia, meskipun ilegal Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia APRI bahkan memperkirakan produksi tambang tradisional bisa mencapai 120 ton per tahun, mendekati total produksi resmi nasional. Sementara itu, tambang emas modern legal yang diperkirakan jumlahnya hanya sekitar 22 titik, namun memiliki skala produksi juga luas, wilayah operasinya jauh lebih mendominasi. Dan jelas, lebih terkontrol dengan aturan ketat, serta menggunakan alat-alat canggih, produksinya per tahun saja di satu lokasi, seperti PT Freeport Indonesia, bisa mencapai 52 ton. Baik itu tambang emas tradisional dan modern di negara Indonesia dan negara kawasan Asia Tenggara lainnya, aktivitas pengerjaan keduanya dilakukan di darat. Untuk di kedalaman laut sendiri, banyak negara Asia Tenggara yang masih dalam tahap riset dan eksplorasi. Tapi satu negara, yaitunya Filipina, kegiatan penambangan emas sudah dilakukan di kedalaman laut yang dikerjakan secara tradisional. Tempatnya berlokasi di kota Paracale, Provinsi Camarines Norte, Filipina. Paracale telah lama dikenal di negara Filipina sebagai kota emas karena memiliki kandungan emas yang melimpah, baik di daratan, area persawahan yang berlumpur, maupun di bawah dasar laut. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai dikenal juga sebagai desa-desa. Para nelayan adalah yang paling banyak mengerjakan kegiatan ini. Lihatlah semua alat-alat yang mereka pakai, dari kacamata, pemberat, supaya mereka bisa berjalan di kedalaman laut, sampai alat menggali, yaitu batok kelapa, semuanya benar-benar di bawah standar. Bahkan tidak ada tabung oksigen sama sekali. Mereka menggunakan kompresor, tapi bukan kompresor medis, melainkan kompresor angin yang biasa dipakai di bengkel. Dengan menggunakan selang plastik yang panjangnya bisa mencapai ratusan meter tergantung lokasi, lalu selang disambungkan ke kompresor untuk mereka bernafas nantinya. Semuanya sudah siap, termasuk alat untuk menyaring emas, yang juga dibuat ala kadarnya. Mereka berenang di kedalaman perlahan dengan selang kompresor terpasang di mulut menuju lokasi penggalian. Satu lokasi saja memiliki kedalaman 40-50 kaki, dan beginilah potret lubang galian yang telah mereka kerjakan dalam waktu yang lama. Sampai di lokasi aktivitas penambangan tidak bisa langsung dikerjakan. Semuanya harus terorganisir untuk menghindari kesalahan, seperti penyesuaian selang nafas agar tidak kusut nanti. Jika satu kesalahan kecil saja, maka akan berakibat fatal, sebab sudah banyak menjadi korban jiwa akibat aktivitas ini. Masuk ke dalam lubang, hal pertama yang mereka kerjakan ialah menggali sebanyak mungkin pasir-pasir halus yang diperkirakan mengandung emas. Dan digunakan juga drum yang difungsikan sebagai alat untuk membawa bongkahan batu yang berat permuatan bisa mencapai 200 kg. Sembari menyesuaikan nafas di kedalaman, muatan batu yang telah siap kembali diangkat menuju ke atas, karena drum ini tidak bisa mengapung membawa muatan langsung ke atas, hanya berfungsi sebagai alat bawah saja untuk meringankan. Batu-batu tersebut diseret menjauh dari lokasi penambangan untuk dibuang, dan tentu arus laut menjadi tantangan besar. Jika arus laut di kedalaman tiba-tiba berubah menjadi tidak terkendali, maka proses pembuangan batu akan jadi lebih sulit. Setelah batuan, koral, dan bahan-bahan keras yang mengendap dipisahkan, barulah pasir-pasir halus dimasukkan ke dalam karung sampai penuh walaupun sedikit bercampur dengan batuan kecil. Setelahnya masing-masing pekerja membawa setiap karung yang sudah diisi dan terikat erat dengan disandang di pundak untuk dibawa ke daratan. Sementara satu atau dua orang masih tetap menggali, yang lainnya bekerja, mengangkut setiap karung penuh kembali menaiki tangga. Dan ketahanan fisik sangat menjadi acuan di tahap ini. Mereka tidak langsung membawa karung tersebut ke daratan, tapi masih di kedalaman di atas lubang galian. Harus dibuat lagi semacam gerobak dorong dengan tambahan drum sebagai perintah untuk membawa setiap karung yang beratnya bisa mencapai ratusan kilo permuatan.
Melangkah perlahan menuju daratan langkah demi langkah membawa beban di kedalaman laut yang beratnya hampir setengah ton. Dan aktivitas penyelaman ini sendiri biasanya dilakukan 2 kali pagi sampai siang istirahat makan, kemudian dilanjutkan lagi hingga petang. Tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak yang masih dalam usia sekolah pun turut ikut serta. Walaupun mereka sudah diajarkan bagaimana cara bertahan dan mengerjakan setiap bagian dari proses penambangan emas di kedalaman laut. Tapi tetap saja di usia tersebut, hal ini begitulah sangat miris karena fisik mereka sudah menghadang segala resiko yang ada dan kalau tidak terjadi di lapangan, bisa menimbulkan efek jangka panjang di kemudian hari seperti penyakit kulit atau saluran pernapasan. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama, walaupun kota Parakele dikenal banyak daerahnya mengandung emas. Secara administratif, banyak wilayahnya masih tergolong miskin, seperti yang terjadi di daerah pesisir pantai, tempat aktivitas penambangan emas bawah laut berlangsung. Jika ditanya tentang mata pencaharian, biasanya penduduk yang tinggal di wilayah pesisir pantai, yaitu nelayan tradisional dan petani kelapa, semakin hari semakin pelik keadaannya, disebabkan hasil laut semakin menipis dan harga komoditas pertanian yang rendah tidak lagi cukup untuk memberi makan keluarga besar. Meskipun hasilnya tidak menentu, bahkan pernah tidak dapat apapun sehari dan juga bertaruh nyawa, faktanya kegiatan penambangan masih mereka lakukan. Uang 5 juta sehari bisa didapat yang 1 orang. Dengan posisi terendah saja, bisa membawa uang sekitar 150.000 rupiah. Pemerintah pusat memandang aktivitas ini sebagai pelanggaran hukum berat, merusak ekosistem laut, dan melanggar hak asasi pekerja. Mereka sering memerintahkan razia dan penutupan. Tapi pemerintah setempat mengalami dilema, jika tambang tutup, mereka tahu banyak rakyatnya nanti akan kelaparan. Sementara itu di negara Indonesia sendiri, aktivitas dari pengerjaan tambang emas di perairan sebenarnya sudah dilakukan, tapi bukan di kedalaman laut, melainkan dapat dilihat jika pergi ke Provinsi Jambi, tepatnya daerah sealiran Sungai Batanghari. Di sini mereka tidak menyelam untuk mengangkut pasir, tapi menggunakan alat sedot berupa pipa besar. Dan semuanya dilakukan seenaknya saja, tidak begitu memperhatikan kondisi lingkungan, juga habitat di sekitar lokasi. Keanekaragaman hayati Sungai Batanghari, termasuk ikan-ikan endemik seperti ikan patin, baung, dan belida, terus berkurang drastis karena habitatnya rusak dan airnya beracun. Dan warga pun sering naik pitam dengan kegiatan penambangan ilegal ini, sebab juga menghancurkan kebun-kebun mereka yang berada di sekitar aliran air sungai. Pekerja di lapangan, para penambang biasanya hanyalah buruh. Di belakang mereka ada pemodal besar cukong yang menyediakan mesin, rakit, dan merkuri, serta memiliki jaringan untuk menjual emas tersebut ke pasar gelap. Saat sekarang proses pemberantasan tambang ilegal di sekitar wilayah ini masih terus dilakukan. Dalam kasus ini, para penambang bukanlah korporasi jahat yang ingin merusak bumi, melainkan masyarakat kecil yang hanya mencoba mencari makan. Selama pemerintah belum bisa menyediakan pabrik, lapangan kerja, atau alternatif ekonomi yang mencukupkan, kompresor-kompresor di pantai Parakale akan terus menyala.